Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Maulana Rafi Pradana dengan NIM 021. Saya Ilham Ramadan dengan NIM 023. Saya Salahuddin Wahid dengan NIM 016. Saya Vita Aulia Kusma Putri dengan NIM 003. Saya Farhani Manikah dengan NIM 008. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metabolisme protein. Baik, berikut yang pertama yaitu mengenai pengertian metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencangkup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh maka akan disintesis kembali menjadi protein. Yang berikutnya yaitu struktur protein. Struktur protein dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, dan yang keempat struktur kuaterner. Yang pertama struktur primer. Struktur primer yaitu urutan asam amino yang dikodekan secara genetik. Asam amino terhubung melalui ikatan peptida. Yang kedua struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen antara gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino. Struktur ini membentuk lipatan-lipatan seperti helix, alfa, dan lembaran beta. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier ini merupakan struktur 3 dimensi protein yang terbentuk dari pelipatan rantai polipeptida. Struktur ini distabilkan oleh interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan silang disulfida, jembatan garam, dan interaksi hidrofobik. Yang keempat, struktur kuaterner. Struktur kuaterner ini terdiri dari beberapa rantai polipeptida yang bergabung untuk membentuk protein fungsional. Struktur ini distabilkan oleh interaksi non-kovalen dan ikatan disulfida antara rantai yang berbeda. Ya, jadi di sini ada sketsa atau gambaran umum mengenai metabolisme protein. Jadi protein yang dimakan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino dan diserap di usus. Asam amino akan dibawa ke peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui 2 tahap, yaitu yang pertama transaminasi dan yang kedua yaitu deaminasi yang akan menghasilkan produk berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amonia akan digunakan untuk pembuatan asam amino yang baru yang terjadi di siklus urea. Sementara kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke siklus asam sitrat digunakan untuk menjadi energi. Oh iya, amonia nanti akan dikeluarkan bersamaan dengan urin. Untuk pembahasan metabolisme protein lebih detailnya akan berada di slide selanjutnya. Oke, melanjutkan yang tadi. Jadi proses katalis protein menjadi amino terjadi pada saluran pencernaan di dalam tubuh. Proses pencernaan ini terjadi di mulut, lambung, dan di usus halus hingga asam amino diangkut ke dalam darah. Di dalam mulut terjadi pencernaan protein secara mekanik dan enzimatis oleh enzim saliva menjadi polipeptida protein. Selanjutnya polipeptida protein di dalam lambung dikatalis oleh enzim kelenjar lambung yaitu pepsin dan renin. Oh ya, dan satu lagi yaitu asam lambung HCl menjadi oligopeptida, peptiosa, dan pepton yang selanjutnya dikatalis oleh cairan pankreas apa saja, yaitu tripsin, kimotripsin, dan karbosipeptidase. Cairan empedu atau hati ya, dan enzim kelenjar usus halus aminopeptidase
peptidase dan bakteri usus halus hingga menjadi asam amino di dalam darah dan limfa. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi, setelah protein diubah menjadi asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, asam amino tersebut sampai ke dalam pembuluh darah. Proses absorpsi ini ialah proses transfer aktif yang memerlukan energi. Asam-asam amino dikarboksilat atau asam diamino diabsorpsi lebih lambat daripada asam amino netral. Degradasi protein atau katabolisme terjadi dalam dua tahap. Yang pertama yaitu protein akan mengalami modifikasi oksidatif untuk menghilangkan aktivitas enzimatis. Dan yang kedua yaitu penyerangan protease yaitu enzim yang berfungsi untuk mengkatalis degradasi. Selanjutnya, protein yang terdapat di dalam sel dan makanan didegradasi menjadi monomer penyusunnya atau asam amino oleh enzim protease yang khas. Protease tersebut dapat berada di dalam lisosom maupun dalam lambung dan usus. Katabolisme protein makanan pertama kali berlangsung di dalam lambung. Di tempat ini, proses Cas atau pepsin mendegradasi protein dengan memutuskan ikatan peptida yang ada di sisi NH2 bebas dari asam amino aromatik, hidrofobik, dan dikarboksilat. Kemudian di dalam usus, protein juga didegradasi oleh protease Cas seperti tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, dan elastase. Hasil pemecahan ini adalah bagian-bagian kecil polipeptida. Selanjutnya, senyawa ini dipecah kembali oleh aktivitas aminopeptidase menjadi asam-asam amino bebas. Produk ini kemudian melalui dinding usus halus masuk ke dalam aliran darah menuju berbagai organ termasuk ke dalam sel. Selanjutnya di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Dalam proses katabolisme protein maka akan dihasilkan anomia sebagai hasil diaminasi oksidatif. Zat ini merupakan bahan yang bersifat racun dan harus dikeluarkan dalam tubuh. Maka pada makhluk hidup sebagian besar dikeluarkan melalui dua jalur pada tubuhnya, yaitu yang pertama anomia dengan asam glutamat dalam hati. Untuk membentuk glutamin membutuhkan ATP ditransfer ke ginjal dan kemudian dipisahkan kembali menjadi glutamat dan amonia, dan akhirnya diekskresikan ke urin sebagai garam amonimat. Yang kedua, amonia dengan karbon dioksida untuk membentuk karbamil yang kemudian diforfolasi dengan karbomil fosfat. Sebuah reaksi yang membutuhkan 2 ATP. Karbomil fosfat kemudian masuk ke dalam siklus ortin urea. Yang selanjutnya, metabolisme pada asam amino. Asam amino yang dibuat dalam hati maupun yang dihasilkan oleh proses katabolisme protein dalam hati dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu absorpsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel, dan hasil sintetis asam amino dalam sel. Asam amino dengan reaksi transminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenesis sebagai katalis. Kemudian tahap awal pembentukan metabolisme asam amino melibatkan pelepasan gugus amino, kemudian baru perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Dua proses utama pelepasan gugus asam amino yaitu 1. Transaminasi dan kedua deaminasi. Kemudian 1. Transaminasi, proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. Dalam reaksi transminasi ini, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam pirufat, AS ketoglutarat atau oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Kemudian reaksi transaminasi terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Kemudian yang kedua, deaminasi oksidatif.
Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri. Asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Lalu dalam proses ini asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+ sehingga NAD+ glutamat dehidrogenase dapat pula menggunakan NADP+ sebagai aseptor elektron. Oleh karena asam glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi, maka glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino oksidase dan deasam oksidase. Terima kasih dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum ditutup kelompok kami ada pantun nih, jangan lupa bilang cakep ya. Wortel kayak vitamin A. Cakep. Semoga kelompok 3 dapat nilai